Bab ketujuh. Ketika sedang mendengarkan guru menjelaskan materi, tok, 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 seorang guru masuk setelah meminta izin guru yang sedang mengajar. Untuk siswi yang bernama Eli, silakan datang ke ruang kepala sekolah sekarang. Ucap sang guru lalu pamit dan diikuti oleh Eli. Dalam perjalanan dirinya bertanya mengapa dipanggil. Padahal dia tidak ada mengadu kepada papanya untuk datang ke sekolah. Namun dengan penuh kepercayaan diri dia berjalan dengan angkuhnya. Tok, tok, tok. Guru yang memanggil tadi dan Eli masuk ke dalam ruang kepala sekolah itu dan betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa papanya sudah ada di sana. "Papa, kenapa bisa ada di sini?" tanyanya dengan wajah terkejut. Sang papa menatap Eli dengan tatapan menghunus. "Diamlah kau. Aku juga tidak tahu mengapa diriku dipanggil. Pasti kau membuat masalah lagi," ujarnya. "Baru 1 bulan kau masuk setelah dihukum sudah membuat masalah lagi." Sebenarnya dia juga belum tahu apa masalahnya, tapi sepertinya kali ini dia dapat menebak jika putrinya membuat masalah yang entah apa itu pikirnya. "Emang kenapa ya Pak saya dan Papa saya dipanggil ke sini?" Ia langsung bertanya kepada kepala sekolah seolah dia adalah temannya. "Tidak bisakah kau ajarkan sopan santun kepada anakmu, Pak?" Bukan menjawab pertanyaan Eli, tapi kepala sekolah langsung berbicara pada sang papa. "Duduklah kau. Diam saja." Dia juga sudah kesal karena pekerjaannya menjadi terganggu. Tidak lama kemudian seseorang dengan gagahnya memasuki ruangan itu dengan setelan jasnya. Walaupun di umurnya yang sudah tidak muda lagi, tetapi wibawanya tidak berkurang layaknya anak muda. "Tok, tok, tok. Silakan duduk, Tuan," ujar kepala sekolah ketika tahu siapa yang masuk ke ruangan itu. Dia adalah pemilik sekolah itu yang tidak lain adalah Dedi dari Derino. Dia langsung mendudukkan dirinya. Dedinya tidak kalah dingin dari sang anak yang memang merupakan turunan darinya. Ia menatap tajam ke arah Papa dan Eli secara bergantian yang mampu membuat Eli dan papanya menelan ludah. Keluh. "Baiklah, saya tidak punya banyak waktu. Saya datang ke sini hanya ingin mengatakan bahwa anak Anda yang bernama Eli sudah tidak bisa bersekolah lagi di sekolah ini mulai hari ini," ucapnya to the point. "Dia dikeluarkan dari sekolah ini." Imbuhnya lagi dengan menekankan kata dikeluarkan. "Jadir, bagi mendapat petir di siang bolong semua orang yang ada di sana melongo dengan keputusan sang pemilik sekolah. Bahkan kepala sekolah terkejut karena memang dirinya belum mengetahui maksud dan tujuan sang pemilik ingin datang ke sekolah dan menyuruh Eli dan orang tuanya datang ke ruangannya. "Apa?" tanya Papa Eli yang tidak terima anaknya dikeluarkan dari sekolah elit top 1 itu. "Apa maksud Anda, Tuan?" Ia tersenyum sinis. "Apakah Anda tuli atas apa yang saya ucapkan?" tanyanya balik dan membuat papanya terdiam. "Apa salah anak saya sampai harus dikeluarkan dari sekolah ini?" Suaranya dari terus meninggi. "Tidak bisakah Anda sedikit sopan ketika berbicara? Pantas saja anak Anda seperti itu, ternyata orang tuanya juga sama saja." Sekaknya membuat Papa Eli bungkam. "Kau tanyakan saja kepada anakmu sendiri," sambungnya. Papanya langsung menatap ke arah Eli. Langsung saja Eli menundukkan wajahnya mendapat tatapan intimidasi dari sang papa. "Apa yang sudah kau lakukan?" Sentaknya membuat Eli terkejut sedangkan mereka yang berada di dalam hanya diam saja melihat anak dan orang tuanya itu. "Tidak ada, Pak," jawabnya kikuk. "Apakah Anda yakin?" Dedi Derino menyahuti perkataan Eli. Flashback on. 1 minggu lalu Eli kembali membuat kekacauan dan kerusuhan. Tentu saja dengan Charlie yang sangat dibencinya. "Hahaha!" teriak mereka setelah mengikat Charlie di kursi. Mereka mengikat kaki dan tangan Charlie di kursi dan menutup mulutnya dengan lakban agar tidak bersuara. "Rasakan kau wanita jalang," celetuknya. "Kau tidak pantas sekolah di sini.
Kau hanya menjadi sampah masyarakat saja. Sudah miskin, penggoda pria pula. Timpalnya. Padahal dirinya sendirilah yang dapat dikatakan sebagai sampah masyarakat. Dan Charlie tidak pernah menggoda lelaki manapun. Pacaran saja tidak pernah. Cepat ambilkan aku air, salah seorang temannya mengambil air yang sudah mereka siapkan di dalam ember. Buka lakban di mulutnya. Temannya mendekat dan membuka lakban itu secara paksa sehingga terasa sedikit perih di mulut Charlie. Lepas! Dasar wanita iblis! Pekik Charlie setelah mulutnya bisa berbicara. Ellie yang mendengar dirinya dikatakan iblis merasakan panas di telinganya. Ia meletakkan ember itu dan berjalan menuju arah Charlie yang terikat. Saat ini mereka berada di gudang dari gedung olahraga. Ellie mencengkeram dengan kuat kedua rahang Charlie dengan tangannya membuat Charlie meringis merasakan sakit. Kau memang tidak ada takut-takutnya anak miskin. Pletas. Tamparan itu berhasil membuat dirinya sedikit terhuyung mendapatkan tamparan di pipi kirinya. Terasa panas dan terlihat pipi Charlie memerah. Pletas. Kali ini Ellie menampar pipi kanan Charlie dan membuat dirinya berbalik menoleh ke arah kiri. Kini kedua pipinya terasa panas dan merah. Jangan berani-berani kau denganku. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan diriku. Charlie diam saja selain dirinya yang sudah lemas karena memang dirinya belum makan ditambah perih di kaki tangan dan wajahnya saat ini. Kembali Ellie mundur dan mengambil air yang sudah tersedia di dalam ember. Biur. Basah sudah seluruh tubuh Charlie diguyur oleh air. Bukan air biasa, tapi air es. Dirinya kini kedinginan akibat siraman air es tersebut. Praak. Suara tendangan seseorang dari pintu gudang itu terdengar begitu keras menampilkan sosok pria dengan tatapan dingin setelah pintu itu didobrak. Tap. Tanpa babi bu bebo, pria itu langsung mencekik wanita itu dengan tangan kanannya dan tangan satu lagi ia masukkan ke dalam kantong. Ya, dia adalah Derino yang datang karena dirinya tidak sengaja datang ke tempat itu karena barangnya ada tertinggal di kamar ganti. Saat itu dia mendengar ada suara yang tidak asing dan langsung dapat menebak apa yang terjadi di dalamnya. Ellie yang dicekik wajahnya memerah karena tidak bisa bernapas dan berusaha melepaskan dengan kedua tangannya namun tenaganya kalah jauh. Biug! Melihat Ellie yang hampir kehabisan napas, ia segera mencampakkan dirinya ke lantai dan membuat Ellie tersungkur di sana. Tidak sampai situ dirinya berjongkok dan menjambak rambut Ellie hingga dirinya mendongak ke atas. Pletas. Pletas. Derino menampar wajah Ellie 2 kali seperti apa yang dilakukannya pada Charlie. Sementara kedua temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga takut. Itu balasan untukmu. Derino tahu jika Ellie menampar Charlie karena ia sempat melirik ke arah Charlie yang sedang kedinginan dan melihat bekas tamparan di kedua pipinya. Setelah itu segera dirinya membuka ikatan tali di kaki dan tangan Charlie lalu membawanya pergi dan meninggalkan mereka bertiga di gudang itu. Melihat Charlie yang masih kedinginan, Derino membuka hadiah yang dikenakannya dan memberikannya pada Charlie. Flashback off. Karena kejadian itu dan Derino sudah sangat marah akhirnya memutuskan untuk memberitahukannya pada Daddy dan meminta dirinya untuk mengeluarkan anak itu. Tidak mungkin dirinya yang menyuruh kepala sekolah untuk mengeluarkan Ellie. Dia tidak ada hak dan satu-satunya cara adalah melalui Daddy selaku pemilik sekolah. Daddy yang mendengarkan itu juga geram dan tidak habis pikir bagaimana bisa anak orang kaya dan dari keluarga yang terpandang itu melakukan hal seperti itu. Karena tidak mendapat jawaban dari Ellie yang seolah membisu, akhirnya Daddy-nya menceritakan semua kejadian yang dia dapatkan dari anaknya. Jadi anak Anda sudah melakukan tidak pembulian di sekolah ini? Ia menjelaskan seperti apa yang dijelaskan Derino. Mendengar perkataan sang pemilik sekolah darah, Papa Ellie seolah mendidih. Sudah berulang kali dia menasihati anaknya agar tidak berbuat ceroboh lagi, namun nyatanya ternyata perkataannya selama ini tidak didengar olehnya. Dasar anak tidak berguna! Buat malu saja! Bentaknya sedangkan Ellie hanya tertunduk tidak berani bicara sedikit pun. Mau ditaruh mana mukaku? Yang ia pikirkan adalah statusnya, bukan sikap anaknya yang tidak baik itu.
Ia pun pasrah, namun masih berusaha untuk membuat anaknya sekolah di sana. Tuan, tolong beri kesempatan satu kali saja untuk anak saya. Mohonnya. Saya jamin setelah ini anak saya tidak akan melakukan hal bodoh itu lagi. Tadi ia yang tampak garang kini berkata selembut mungkin untuk mencuri hati pemilik sekolah yang juga merupakan rekan bisnisnya. Tapi tentu saja masih jauh di bawah dedinya Derino. Tidak, saya tidak mau ada anak yang seperti dia di sekolah ini. Hanya akan membuat sekolah ini buruk saja. Ucapnya sambil menunjuk ke arah Ellie. Saya mohon, Tuan. Ujarnya lagi dengan raut wajahnya yang memohon. Saya bilang tidak, maka tidak. Finishnya. Ia pun berdiri karena sudah banyak menyita waktunya. Buatkan sekarang juga surat bahwa anak ini telah dikeluarkan dari sekolah ini. Baik, Pak. Ucap kepala sekolah itu. Sebelum dirinya beranjak. Saya juga akan menurunkan saham saya di perusahaan kamu 70%. Jedar. Sudah anaknya dikeluarkan dari sekolah dan kini mendapati bahwa pemegang saham utama di perusahaannya menurunkan sahamnya sebesar 70% membuat dirinya seolah mati berdiri. Tuan, tolong jangan, Tuan. Saya bisa jatuh miskin, Tuan. Ia justru memikirkan hartanya dibandingkan hal lainnya. Namun tidak digubris olehnya dan dirinya segera keluar dari ruangan itu untuk kembali ke kantornya karena ada meeting yang tertunda. Setelah dirinya keluar ia melihat Derino sedang duduk santai di gazebo sekolah lalu memanggilnya. Bagaimana, Dad? Tanyanya langsung setelah menghampiri. Semua sudah diurus dan anak itu akan dikeluarkan hari ini juga. Derino tersenyum. Terima kasih, Dad, atas bantuannya. Dedinya tersenyum. Tenang saja, San. Ujarnya santai. Lalu ia pergi meninggalkan sekolah itu dengan mobil mewahnya.